Alright, selamat petang dan salam satu Malaysia. Hari-hari terakhir di House of JDM. Adakah ini hari-hari terakhir kita? Karena kita bakal pindah, bakal lah orang bilang. Oke. Itu perkara kedua. Perkara pertama ialah sini ada sedikit perkongsian. Di mana sama kita hari ini ialah Proton Wira Penadikan 92 atau 93 nih. Gak jelas mereka nomor engine. Yang pasti ialah single cam lah, ya. Single cam. So datang di sini untuk buat package, ya, rewiring baru dan juga pasang ECU code E serta rechip dan buang airflow, ya. Itu adalah package yang beliau ambil, dan ini ialah wiring harness dia dalam proses, oke. So itu ialah cerita package. Sekarang kita mau cerita satu, dimana benda ini dia selalu dibuat oleh apa, modified lah, DIY punya orang, okay. Dan juga komen lah juga, okay. Yang mana Wira ini dia pakai meter King, meter King, okay. Meter King. Kalau tengok dalaman memang kemas. Ownernya memang seorang yang kemas, oke. Semboy lagi. Oke, dia datang, dia cakap meter tidak hidup. Oke. So dia cakap mula-mula dulu pasang hidup, sekarang tidak hidup. Nah, jadi kita pun salah. So kita pun tidak tahu dia punya sejarah macam mana kan. Asal customer suruh cek, kita cek. Janji ikut kita punya SOP bahwa checking bersama tuning, itu kita layan. Kalau checking saja mungkin tidak. Oke. So apa yang kita mau bilang, kita mau cerita di sini, dia punya RPM nih, ialah konsep RPM. Bagaimana RPM berfungsi? Betul, dia sama juga, dia ada signal, dia ada voltage yang masuk dan juga ground. Ada setengah macam tu, ada setengah pula dia ground saja, ada pula lagi dia signal saja. So dia lain-lain. So yang ini pun case baru juga bagi kita, jadi kita pun tidak juga berapa campur lah, kan? Tapi apa yang kita perlu tahu ialah cara RPM bekerja. Kalau kami di sini, kami pahami bagaimana sesuatu benda itu bekerja. Kalau ECU macam mana dia bekerja, kalau TPS macam mana dia bekerja, distributor macam mana dia bekerja, airflow macam mana dia bekerja. Kita pahami dia, maksudnya macam mana cara dia bekerja. Kalau kita pahami benda tu, kan, kita tahu macam mana cara mau selesaikan dia, sebab kita tahu macam mana cara dia bekerja. So kita kaji dan kita cari apa yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja. Macam tu. Mana dia malas kah, atau dia rajin kah, atau dia mengantuk kah, oke. So RPM tidak hidup, simple, kita tahu dia tiada signal, tiada voltage masuk atau tiada ground. Jadi basic engine atau basic wiring kita perlu tahu di mana RPM datang. Kadang RPM datang daripada ECU, kadang datang daripada engine, kadang daripada punca yang lain atau standalone ECU. Itu yang kita perlu tahu. Jadi di sini owner tu cakap ada supply disediakan RPM, tapi mereka tidak dapat sambung dan mereka tidak tahu lah mungkin mau sambung di mana, oke? Untuk hidupkan RPM. Jadi itu sebab RPM tidak hidup. Tapi dia cakap sebelumnya hidup, jadi kita pun salah kan, tidak banyak cerita.
kita hias saja, kita ambil saja kereta. Tapi sekarang kalau kita hidupkan, ini tidak hidup, RPM itu tidak hidup, tapi RPM situ hidup. Dia ada 1 meter RPM di situ, dia hidup. Tapi itulah, macam mana itu boleh hidup, yang ini tidak hidup. Itu yang kita confuse juga tuh sedikit. Tapi kita pun malas lah, tidak perlu tanya lah owner, kita atur saja. Owner cakap bikin saja, asal jadi. Orang bilang owner begini yang kita mau, owner begini dia steady. Dia cakap kau buat saya bos, janji steady. Ini yang kita mau. Owner steady, kita pun steady. Jangan owner tidak steady, itu susah. Tekan minyak pun RPM tidak mau naik, tapi sana naik RPM dia. Jadi memang ternyata dia punya signal tiada, dia punya signal tiada, atau apa sih yang menghubungkan dia kepada RPM lah, itu tiada. Oke, so oke juga yang tukang pasang nih, dia sediakan signal ataupun dia punya supply lah, voltage ataupun groundingnya. Jadi kita pun tidak campaign, tapi kita tahu RPM source itu dari mana. Itu yang penting. Apabila kita tahu supply sesuatu benda itu dari mana, kita tahu macam mana mau ambil dia, dari mana mau ambil dia, dan benda itu akan jadi mudah. Oke? Kenapa dia jadi susah? Pasal kita tidak tahu. Kita tidak tahu di mana benda itu berada. Oke. Panas. So kalau kita tahu dari mana, kita tahu di mana mau ambil. Contoh mau ambil dari SU. Kalau SU support, kalau SU tidak support, single cam, paksa cari jalan lain lagi. Oke? So oleh karena kita tahu dia punya supply daripada mana, kalau engine macam ni, jadi kita dapat selesaikan dia. Oke? So kita akan sambung sementara supply itu, dan kita akan test start dia hidup ataupun tidak. Oke, so saya akan sambungkan supply ini. Secara sementara lah. Oke, secara sementara saja. Supaya kita boleh tahu adakah supply itu betul dan juga adakah itu betul, daripada bengkel lama lah cakap kan. Tapi kita sudah tes tadi, kita pakai multimeter, kita cek dia betul ada pergi meter, cuma kita tidak kaji lah itu meter dia di mana RPM, di mana apa, itu kita tidak. Misal satu ialah masa, kedua owner pun cakap RPM saja, jadi kita pun tanpa membuang masa kita buat itu salah. Kalau ada masa lebih baru kita kaji lagi. Tapi meter laju dia sama konsep, dia pakai sensor, ada sensor jalan tinggi sini, ada jalan, simple. Yang ini pun lebih kurang sama lah juga konsep meter nih. Oke. So kita try start. Kita sudah tadi kita try start, dia hidup atau tidak. Dia hidup. Oke. Tapi ada sedikit kemuskilan lagi di sini, sedikit kemuskilan. Kalau kita tengok oke, sekarang sini 1500. Tapi kalau dengan timing engine tuh, dia ndak berapa tinggi sangat lah. Tapi kalau tengok sini dia tinggi. Dia tinggi. Tapi kalau tengok sana, dia 1000. So maksudnya macam meter nih, supply yang kita ambil tadi itu betul, tapi yang pergi sini dia tidak betul. That's why dia tidak sama dengan yang itu. Rasanya itu betul. Pasal step meter dia lain, dia perlukan satu benda yang dipanggil pull up resistor untuk membetulkan dia. Sekarang kalau kita tekan minyak, dia naik. Dia naik. Tapi dia tinggi, tidak terpastilah. Kalau engine panas baru dia steady, tapi di sana dia tidak, dia 1000. So yang ini kita tanya owner dulu. Kalau dia bilang oke saja, oke lah. Pasal kalau kita modify nanti takut ada benda lain lagi yang jadi tanpa mengambil sebarang risiko. Orang bilang kalau owner oke, RPM sudah hidup, oke lah tuh. Kalau dia bilang mau accurate lah, betul-betul, paksa kita, apa orang bilang, eksperimen lagi dia. Orang bilang macam tuh.
So dia hidup. Mungkin dia mau panas engine kali kan, tapi sana tidak pula dia. Dia naik juga, tapi 1000, sini 1500. Dalam keadaan idle engine macam ni dia tidak patut 1500 nih, dia patut 1000 saja. Kalau kita on-econ, alamak, on-econ belum pasang lah, nanti kita try lah. Nggak cabut pula. Oke, so itu belakang lah. Oke, yang kita mau cerita di sini hari ini di video ini ialah konsep sesuatu benda itu bekerja. Oke, konsep sesuatu benda itu bekerja, di mana bila kalau kita paham konsep sesuatu benda itu bekerja, so kita tahu bagaimana cara mau selesaikan masalah itu. Oke, kita tahu meter macam mana cara dia bekerja, kita tahu benda-benda lain yang bekerja macam mana. Jadi kita orang bilang kita boleh selesaikan masalahnya. Dia bukan istilah kita pandai atau tidak, yang penting salah satu dia punya tips ialah kita rajin meneroka. Itu dia punya ketua. Oke, kalau kami rajin meneroka. Jadi selagi kita tidak teroka di hutan, kita tidak tahu apa ada di dalam dia. Macam tu. Jadi kita perlu teroka itu hutan, baru kita tahu apa ada di dalam sana. Oke, sama aja macam engine. Kalau kita tidak buka, kita tidak tahu. Oke, sesuai ini kita perlu buka. Itu tips dia. Oke, itu dia punya tips lah. Jadi kalau kita tahu, kita boleh praktikkan. Pas praktikkan, baru kita boleh buat. Oke, tiada manusia yang tidak pernah gagal. Mesti gagal baru boleh sukses. Bilang. Tapi ada tips-tips dia lah. Oke, Sam kami pun kalau buat nih benda wiring nih bukan satu kali terus berjaya juga, tidak juga, banyak juga dia punya kegagalan orang bilang. Oke, so dua perkara yang diselesaikan di sini, settle masalah RPM dan juga orang bilang satu lagi, kita mesti paham konsep sesuatu benda itu bekerja. Oke, kita paham, tidak sampai berapa menit atau berapa jam, kita tahu dari mana mau ambil itu benda, kita bypass dia, kompon boleh hidup ini. Oke, so terima kasih siapa-siapa yang menonton, siapa-siapa yang berminat juga untuk mengikuti kursus lah ataupun course tuning, wiring, apa-apa yang berkaitan dengan performance lah. Oke, kita ada buat juga kelas mungkin secara online ataupun physical, dimana kalau jadi kita akan pindah di satu tempat lah yang sesuai, mana kita boleh buat kerja dan juga kita boleh buat kelas mengajar. Oke, so siapa-siapa yang berminat boleh WhatsApp kami di nomor WhatsApp yang biasa tuh. Oke, sebarang pertanyaan boleh tanya di situ, kita boleh adjust waktu dan juga dia punya jadwal lah, serta dia punya iuran berapa. Oke, so terima kasih kepada yang menonton video ini dan juga yang menyokong kami selama ini. Anda semua memang ini macam janji steady.